Halo teman-teman Biin, jumpa lagi dengan aku Sofi Internona di channel YouTube aku Biin Bicara Inter. Oke. Hari ini edisinya agak berbeda dari biasanya ya. Kita tema wisata. Hari ini aku berada di Puncak Rembangan, tepatnya di Darungan Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Jember Utara ya. Di sini tempatnya kayak di Puncak Bogor ya teman-teman Biin. Udaranya sejuk dan asri banget deh. Fasilitasnya hotel, tempat penginapan, kafe, resto, dan tentunya kolam renang ya. Yang dingin banget airnya karena posisinya di puncak Gunung Argopuro. Gimana nih menurut teman-teman Biin? Sangat keren kan tempatnya. Ini cocok banget untuk mengisi liburan akhir pekan ya. Oke. Pembahasan hari ini kita bahas tentang update informasi Inter Milan ya. Langsung aja kita mulai dari update Arnautovic. Pemulihan Arnautovic berjalan lancar dengan positif, dan harapannya adalah ia kini bisa kembali ke skuad Simone Inzaghi untuk pertandingan tandang melawan Atalanta pada 4 November. Tidak ada resiko yang akan diambil terhadap striker berusia 34 tahun itu, tetapi jelas bahwa dia lebih cepat dari jadwal pemulihannya dan akan kembali ke lapangan lebih cepat dari perkiraan akhir November ya. Ya, ini sangat bagus ya untuk kabar gembira buat Simone Inzaghi ya, karena jika Arnautovic bisa pulih cedera, yaitu tepatnya pada awal bulan November ya, itu tanggal 4 menghadapi Atalanta, maka pelatih Simone Inzaghi memiliki banyak opsi untuk striker ya, dimana bisa rotasi antara Lautaro, Thuram, dan juga Sanchez maupun Arnautovic, bisa dirotasi ke 4-4 striker ini. Ini sangat memudahkan bagi Inter. Jadi pada bulan Januari kemungkinan Inter, jika Arnautovic pulih cedera lebih awal, kemungkinan Januari Inter tidak akan mengambil striker lagi. Menurut aku seperti itu sih. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya Inter percepat negosiasi perpanjangan kontrak Denzel Dumfries ya. Inter segera lepas proposal dengan perpanjangan kontrak untuk Dumfries, durasi hingga Juni 2027 plus kenaikan gaji dari 2,5 juta euro menjadi 4 juta euro. Dumfries sejatinya memiliki kontrak hingga Juni 2025 ya. Namun Inter tidak ingin kehilangan asetnya dan akan mengikat lebih panjang lagi. Dumfries dengan senang hati menerima perpanjangan kontrak tersebut karena dia ingin lebih lama di Inter. Oke, ini kabar gembira ya buat Interisti seluruh dunia ya, dimana dari pihak manajemen ingin memperpanjang masa bakti Denzel Dumfries ya, dengan gaji yang sekarang yaitu 2,5 juta menjadi 4 juta euro sampai tahun 2027, dimana dalam match 8 ini Dumfries memberikan kerja yang sangat signifikan ya untuk Inter Milan. Jadi dia sangat pantas untuk mendapatkan kenaikan gaji dan perpanjang kontrak, dan ini juga menghentikan spekulasi bahwa Dumfries akan diincar oleh banyak klub dari Premier League ya, seperti MU, Chelsea, dan juga Tottenham. Dan ini juga menutup anggapan bahwa teman-teman Interisti bahwa Hakimi akan kembali ke Inter ya. Jadi kalau jika Dumfries diperpanjang, berarti artinya menutup pintu untuk Achraf Hakimi datang ke Inter. Menurut aku seperti itu sih. Gimana menurut teman-teman? Di komen ya. Oke, selanjutnya update market value pemain Inter.
Lautaro dari 85 juta euro menjadi 100 juta euro. Di Marco dari 35 juta euro menjadi 45 juta euro. Thuram dari 32 juta euro menjadi 40 juta euro. Fratesi dari 25 juta euro menjadi 30 juta euro. Dan Bisek dari 5 juta euro menjadi 7 juta euro. Selain itu, Inter Milan adalah tim yang menciptakan peluang gol lebih banyak dibandingkan semua tim lain di Serie A dalam 8 matchday pertama. Ya, ini sangat bagus ya untuk kondisi skuad Inter saat ini ya, dimana ada kenaikan signifikan di transfer market value ya, dimana Lautaro yaitu dengan dari 85 sampai 100 juta, dan Di Marco dari 35 ke 45 juta. Ini tidak lain adalah karena kontribusi terutama Lautaro ya dalam 8 match ini menghasilkan 10 gol, dan juga Thuram menghasilkan 2 gol di Serie A ya, dengan total gol yaitu 12 gol ya. Dan ini selanjutnya, Inter adalah tim yang menciptakan peluang gol lebih banyak dibanding semua tim di Serie A selama 8 match terakhir ya, dimana terlihat di data Opta ya, bukan hanya di Serie A ya, bahkan Inter itu terbaik di 5 liga top Eropa ya. Untuk di Serie A sendiri dalam menciptakan peluang paling lebih banyak gol, yaitu yang pertama Inter Milan, kedua ada Napoli, ketiga ada AS Roma, Monza, dan Juve, Milan, dan Atalanta dengan poin yang sama ya. Oke, di mana duet Tula yaitu Thuram Lautaro di kompetisi Eropa saat ini di 5 liga top Eropa mampu menghasilkan 12 gol plus 9 assist, jadi total 21, di mana Inter menduduki peringkat tertinggi di 5 liga top Eropa, yaitu disusul oleh dari Stuttgart ya, Guari, dan Furix yaitu 15 gol plus 6 assist, total 21. Ini menunjukkan bahwa Inter saat ini memiliki peluang untuk menciptakan gol lebih tinggi. Jadi buat teman-teman BIN jangan kecewa dulu ya, meskipun kali ini Inter di peringkat 2 Serie A, tetapi Inter sendiri memiliki peluang menciptakan gol itu lebih banyak. Kemungkinan Inter menurut aku bisa meraih posisi pertama di akhir musim nanti ya, mudah-mudahan bisa juara dengan agresivitas pencipta peluang gol lebih banyak. Oke, selanjutnya. Selanjutnya update sponsor klub. Kesempatan Inter dan Qatar Airways akan bernilai lebih dari 1 juta euro untuk sisa musim ini. Namun yang paling penting adalah kekompakan antar pihak, karena ini menjadi petanda baik bagi pertanyaan sponsor kaos selanjutnya ya. Inter memiliki perjanjian dengan Paramount dan akan habis masa berlakunya pada musim panas mendatang. Inter memiliki perjanjian dengan Paramount dan akan habis masa berlakunya pada akhir musim 2023-2024. Oleh karena itu, Inter dan Qatar Airways sudah membicarakan hal ini dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan. Oke, untuk sponsor Qatar Airways ya, dengan total 1 juta euro, ini adalah sponsor sisa musim ini ya, yaitu sebesar 1 juta, tapi dengan tetap sponsor utama yaitu Paramount. Jika pada akhir musim nanti Paramount tidak melanjutkan kontraknya, maka bisa dipastikan Qatar Airways akan menjadi sponsor utama dengan total sponsorship mencapai 30-35 juta. Dengan hasil ini menurut aku sangat menguntungkannya bagi Inter ya, karena Paramount sendiri kontrak dengan Inter untuk musim ini sekitar 13-15 juta. Jika Qatar Airways
memberikan dana sponsor 30 sampai 35 juta itu memudahkan untuk manajemen Inter untuk mengelola keuangan seperti bisa membeli pemain-pemain top di musim-musim yang akan datang. Oke, selanjutnya. Selanjutnya update transfer. Inter dilaporkan telah melakukan pendekatan terhadap bakat muda Feyenoord Santiago Gimenez 22 tahun. Striker tengah internasional Meksiko itu terbuka terhadap kemungkinan bergabung dengan Nerazzurri musim panas mendatang ya. Gimenez memiliki awal yang luar biasa di musim ini, mencetak 12 gol hanya dalam 8 pertandingan Eredivisie ditambah dengan 2 assist. Dia dibeli dari Cruz Azul pada tahun 2022 seharga 6 juta euro dan nilainya sudah melambung tinggi ya. Oke. Menurut aku untuk Gimenez ya dari Feyenoord ini bakat muda ya, ini target panjang Inter ya. Tapi menurut aku dengan dibanderolnya dengan harga 50 juta euro tentu sangat memberatkan untuk manajemen Inter ya, karena keuangan saat ini masih belum stabil ya. Lagi pula Gimenez tidak hanya dibidik oleh Inter ya, di mana Real Madrid, Tottenham dan juga Borussia Dortmund menginginkan jasa dari Gimenez. Tapi kita lihat saja ke depan, mudah-mudahan jika Inter diakuisisi oleh pengusaha Arab mungkin bisa jadi dibeli ya. Itu menurut pendapat aku sih. Gimana menurut pendapat teman-teman? Oke, selanjutnya update Thomas Soucek. Inter terus memantau Thomas Soucek 28 tahun dan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkannya ketika kontraknya berakhir dengan West Ham pada musim panas mendatang. Dia bisa menjadi tambahan yang sangat sempurna untuk skuad Inzaghi, menambah pemain yang mengandalkan kekuatan fisik dan tinggi badan yang sangat dibutuhkan di lini tengah Nerazzurri setelah kehilangan Gagliardini terakhir kali ya. Oke ya, menurut aku memang Inter sangat membutuhkan gelandang fisikal ya. Contohnya musim lalu sebenarnya Inter itu ada 3 yang dibidik ya, yaitu dari mantan gelandang AC Milan ya, yaitu Frankesi, dan juga dari Lazio Segreg Milenkovic-Savic dan Pratesi. Dan ternyata yang dipilih oleh Ausilio dan Morata yaitu Pratesi. Pratesi juga memiliki fisikal ya, tapi Inter yang dibutuhkan Inter adalah postur tubuh yang tinggi, fisik yang kuat, sehingga seperti idealnya itu gelandang box to box ya, seperti Frankesi. Menurut aku ini sangat penting ya, sangat butuh ya, karena saat ini 3 gelandang Inter yaitu Hakan, Barella dan Mkhitaryan postur tubuhnya mungil-mungil ya, jadi Inter membutuhkan gelandang dengan postur yang tinggi kuat, fisiknya oke. Menurut aku seperti itu sih. Selanjutnya Fabio Capello berkata, lawan terberat Inter adalah diri mereka sendiri. Ya, menurut aku juga sih, karena seperti yang terjadi di masa lalu, kadang-kadang mereka membuat kesalahan dengan merasa terlalu kuat dan meremehkan lawan. Saya berbicara dari pengalaman, aspek yang paling sulit ketika memimpin sebuah tim yang jelas lebih unggul dari yang lain adalah menjaga ketegangan para pemainnya. Dalam situasi seperti ini, para pemain dengan karisma paling tinggi harus membantu pelatih. Iya sih, menurut aku memang betul ya, lawan terberat Inter adalah diri sendiri ya, karena Inter sekarang memiliki pemain di Liga Italia yang memiliki pemain yang di atas rata-rata sangat oke ya untuk menjuarai Serie A, di mana Inter harus seperti musim-musim sebelumnya ya, memiliki pemimpin yang bisa mengendalikan situasi di ruang ganti, contohnya seperti Handanovic ya. Tapi saat ini Handanovic sudah tidak ada, jadi menurut aku pemimpin itu bisa membantu pelatih, berkomunikasi pemain dan pelatih agar bisa mengendalikan di sisi ruang ganti ya.
menurut aku pemain yang bisa menjadi seorang pemimpin yang pertama ya, setelah kehilangan Handanovic bisa saja itu De Vrij, dan tentunya kapten kita sendiri ya saat ini Lautaro Martinez. Ya. Nah, menurut aku seperti itu sih. Selanjutnya update penjualan Inter. Suning Group masih ngotot ingin mencoba mempertahankan status mereka sebagai pemilik Inter. Dan dikabarkan telah menolak 2 proposal untuk akuisisi Nerazzurri. Yang pertama datang dari miliarder asal Finlandia Thomas Chiliassus yang mengaku sebagai fans Inter. Tawaran lainnya datang dari Menteri Italia Carlo Cottarelli dan proyek Interspec. Jawaban dari Suning juga sama ya, yakni penolakan. Mengingat tenggat waktu pelunasan hutang ke Oktri yang semakin dekat, beberapa pihak pun yakin Suning bakal terpaksa menjual Inter. Apabila Inter harus melunasi pinjaman tersebut atau melakukan pembiayaan kembali hutang atau refinancing sebelum batas waktu yang telah ditetapkan pada Mei 2024. Gimana nih menurut Mas? Oke, menurut aku pada musim lalu, sebelum musim lalu bergulir, itu dari pihak Suning ingin menjual saham Inter ya, yaitu dengan dipatok harga 1,2 miliar euro. Tetapi saat ini setelah ada laporan proposal masuk ya, seperti dari Thomas Chiliassus, dari pihak Interscope, dan juga yang terakhir dari Sheikh Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani ya. Menurut Sultan Qatar itu dia 1,2 miliar euro itu terlalu mahal ya menurut mereka. Padahal dia ini sultan sendiri ya. Dari pihak Suning tetap menolak. Ini saya juga kurang tahu gimana ya dari kondisi dari Suning. Padahal pada tahun depan ya, bulan Mei itu sudah jatuh tempo, yaitu pinjaman dari Oktri sebesar dengan plus bunga yaitu 400 juta euro. Jika dari pihak Steven Zhang dan Suning bertahan, berarti opsi B ya yang akan dilakukan yaitu utang dari pihak Suning dan Steven Zhang akan melakukan utang dengan bunga berbiaya rendah ya sebesar 800 juta euro, yang setengahnya yaitu 400 juta euro untuk membayar bunga dan juga cicilan, dan 400 juta euro sisanya untuk perbaikan manajemen dan juga skuad. Tentu ini akan utangnya semakin bertambah ya, dari 400 bertambah 800, dan ini sangat mengganggu menurut saya, mengganggu perjalanan Inter ke musim-musim yang akan datang. Tentunya bisa dipastikan nanti setiap musim Inter akan menjual bintang-bintangnya ya, contohnya seperti Barella dan Lautaro, bahkan yang juga yang lain. Menurut aku seperti itu sih. Jadi menurut aku harusnya dari pihak Suning ataupun Zhang harus melepas Inter paling tidak sebelum tenggat waktu jatuh tempo dari utang dari Oktri. Oke. Selanjutnya wali kota Milan bujuk Inter Milan dan AC Milan untuk merenovasi San Siro dan kepemilikan tetap atas nama Pemda. Wali kota Milano BP Sala mencoba membujuk Inter dan AC Milan untuk tetap bertahan di San Siro, karena jika pergi, Pemda Milan akan kehilangan pemasukan yang sangat besar. Sala meminta Inter dan Milan merenovasi Stadion San Siro dan tetap menyewa stadion kebanggaan kota Milan tersebut. Tetapi Inter dan Milan sudah berjanji tidak ingin merenovasi Stadion San Siro karena faktor umur stadion yang sudah sangat tua, dan mereka banyak kehilangan pendapatan dari menyewa stadion setiap tahunnya. Gimana menurut Mas untuk tetap bertahan di Stadion San Siro? Ini menjadi dua berita yang berbeda ya, di mana dari pihak wali kota BP Sala ya, BP Sala yaitu wali kota Milan menginginkan Inter dan AC Milan tetap di Stadion San Siro, tetapi dengan merombak atau merenovasi stadion itu. Tetapi masalahnya kalau mereka tetap berada di Milan, maka Inter dan Milan akan
setiap tahunnya kehilangan paling tidak 40 juta euro ya. Karena menurut data Inter, contohnya Inter ya, setiap tahun itu Inter harusnya mendapatkan dari tiket penonton stadion itu sekitar 70 sampai 90 juta euro ya per tahun ya. Karena kalau di Giuseppe Meazza sendiri, jadi Inter harus melakukan sewa stadion. Jadi kalau pendapatan per tahun misalkan 70 juta dipotong dengan sewa dipotong sekitar 30 juta, jadi pendapatan Inter hanya 40. Nah, Sangat jauh. itu sangat jauh ya. Nah, tetapi dari pihak manajemen Inter dan Milan sudah sepakat tidak ingin melanjutkan renovasi stadion dan mereka ingin membangun stadion sendiri. Makanya ini dua berita yang bertolak belakang ya. Contohnya wali kota Giovanni Ferretti ya, pekerjaan stadion Inter yaitu di Rozzano, wali kota Rozzano diharapkan dimulai pada akhir tahun 2024 atau awal 2025. Nah, ini sangat bertolak belakang ya. Di pihak lain wali kota Rozzano sudah menyetujui Inter membangun proyek stadion baru, tapi di pihak lain di wali kota Milan ingin menahan Inter. Nah, kita tunggu saja berita selanjutnya ya. Apakah stadion baru akan terwujud atau tetap bertahan di Milan. Tapi menurut aku sih lebih bagus. Sebaiknya Inter membangun stadionnya sendiri. Ya. Dengan membangun stadion sendiri, maka Inter akan mendapatkan pendapatan keuntungan per tahun sekitar 70 sampai 90, bakal bisa 100. Bisa 100 juta kalau Inter melenggang jauh Liga Champion, maka pendapatan semakin bertambah. Nah, menurut aku seperti itu sih. Ya. Oke, sampai di sini dulu konten kita hari ini ya di tema wisata. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng. Subscribe juga channel aku Sophie Internona, follow Instagram aku Bicara Inter 1908 dan Sophie Internona. Follow juga TikTok aku Bicara Inter dan Sophie Internona. Dadah, Forza Inter sempre.